Dua, tiga. Halo semuanya. Halo semuanya, Kami dari kelompok 10 kelas 2A yang mempresentasikan final project mata kuliah Computer Application for Business. Perkenalkan, saya Muna Kamila Jawas dan rekan saya. saya saya Nazira Sagina Putri. Kami akan membahas mengenai sebuah sistem informasi berbasis retail dan perdagangan di bidang kecantikan bernama Skin Factory. Di sini kami menyajikan sebuah infografis yang dapat melihat gambaranmu mengenai profil bisnis, nilai pelayanan, serta target pasar kami yang mencangkup mahasiswa, karyawan, B2 enthusiast. Selain itu, di bagian bawah, infografis juga sudah merangkum insight performa toko seperti merek, wadah yang menyumbangkan keuntungan tertinggi, serta kategori face skincare sebagai produk yang paling diminati. Rangkuman visual ini sengaja kami buat sebagai pengantar untuk memberikan gambaran besar posisi bisnis Skin Inventory sebagai sebelum kita membedah lebih dalam aspek teknis mulai dari alur flowchart, database IRD, hingga otomatis rumus fungsi Excel. Baik, selanjutnya, yang pertama-tama kita lihat alur flow card, proses transaksi yang melibatkan tiga peran utama, yaitu pelanggan, kasir, dan sistem skin inventory. Proses dimulai saat pelanggan membawa produk pilihan mereka ke meja kasir untuk dipindai kode itemnya. Setelah dipindai, sistem akan otomatis mengecek ketersediaan stok di database. Jika stoknya ternyata kosong, kasir akan menginformasikannya ke pelanggan untuk memilih produk lain atau membatalkannya. Namun, jika stok tersedia, sistem akan langsung menghitung subtotal belanja, potongan diskon, hingga memunculkan total nominal akhir yang harus dibayar. Setelah total belanja muncul, pelanggan memilih metode pembayaran, baik tunai, QRIS, atau kartu yang kemudian diinput oleh kasir untuk diverifikasi sistem. Jika pembayaran gagal, pelanggan diminta melakukan pembayaran ulang. Begitu pembayaran sukses, sistem secara otomatis akan memproses banyak data sekaligus, mulai dari menyampaikan data transaksi, memotong stok gudang, menghitung laba, menentukan bonus atau free buy, hingga mencetak struk belanja. Proses selesai setelah kasir menyerahkan barang beserta struk kepada pelanggan. Setelah memahami alur operasional transaksi di lapangan melalui flowchart, tahapan selanjutnya adalah melihat bagaimana seluruh data tersebut disimpan secara terstruktur di dalam sistem komputer melalui IRD atau Entity Relationship Diagram. Selanjutnya, di sini terdapat IRD. Semua aktivitas di flowchart yang tadi ditampung secara modular ke dalam 4 tabel utama yang saling terhubung. Data merek dari produk-produk yang dipajang di toko disimpan di tabel merek dengan kunci utama merek ID. Merek ini terhubung ke tabel barang yang menampung master data produk seperti nama barang, harga, dan stok dengan kunci utama barang ID. Hubungan atau kardinalitas kedua tabel ini adalah one to many. Artinya, satu merek bisa memiliki banyak barang, tapi satu barang hanya berasal dari satu merek spesifik. Selanjutnya, ketika transaksi di kasir tadi berhasil dan sukses, datanya akan langsung dicatat ke dalam tabel transaksi sebagai nota induknya yang menyimpan informasi makro seperti transaksi ID, tanggal, total bayar, hingga metode pembayaran yang dipilih konsumen. Terakhir, rincian barang apa saja yang dibeli dalam nota tersebut akan dipecah secara mendetail ke dalam tabel detail transaksi. Di tabel inilah rumus-rumus dinamis seperti jumlah item, subtotal, diskon, laba, hingga bonus yang kita lihat di flowchart tadi disimpan per baris data. Tabel detail transaksi ini menghubungkan tabel barang dan tabel transaksi melalui kunci tamu atau foreign key barang, ID, dan transaksi ID. Kardinalitasnya juga one to many, karena satu nota transaksi bisa memuat banyak rincian barang dan satu jenis produk bisa terjual berkali-kali di baris detail yang berbeda. Keterkaitan yang rapih antara alur flowchart kasir dan rancangan database IRD ini membuat data skin inventory jadi lebih teratur, aman dari data ganda, dan siap dipakai untuk laporan toko. Dari rancangan database ini, kita lanjutkan ke bagian teknis di Excel, yaitu cara kami mengolah data mentah transaksi memakai rumus otomatis sampai menjadi tampilan dashboard.
Baik, untuk selanjutnya kita akan mengolah data Excel yang tadinya sebanyak 1.500 baris menjadi lebih mudah dengan penerapan rumus VLOOKUP, IFs, dan IF. Di sini kita lihat pada kolom kategori pengisiannya sudah dilakukan secara otomatis menggunakan gabungan rumus VLOOKUP dan left. Cara kerjanya, fungsi left akan mengambil 3 karakter utama yang ada di sini dan langsung mencocokkan kode tersebut pada data master. Nah, setelahnya, kode item itu akan memunculkan data sesuai dengan kode masternya untuk menampilkan seperti body care, face skincare, dan lainnya secara instan tanpa perlu diketik manual. Hal serupa juga dilakukan pada kolom merek di mana menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. Di sini fungsi MIT bertugas untuk mengambil 2 karakter di bagian tengah kode item sebagai kode unik produsen yang kemudian dicocokkan oleh VLOOKUP ke dalam data tabel master agar nama merek produk seperti Scarlett, Wardah, atau Emina bisa langsung muncul secara akurat tanpa risiko salah input. Kolom lainnya juga seperti ukuran, subtotal, diskon, dan juga harga beli juga menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya, untuk penentuan bonus, di sini kita menggunakan logika multisyarat IFs yang digabungkan dengan fungsi OR. Penerapan logikanya, jika konsumen membeli produk dari merek BLP Beauty atau Makeover, mereka akan mendapatkan bonus sisir. Jika mereknya Skintific atau Scarlett, mereka mendapat kaca. Dan jika mereknya Wardah atau Amina, mereka otomatis mendapatkan bonus stiker. Sementara itu, pada bagian fasilitas, kita menerapkan fungsi logika if tunggal. Penerapan logikanya, jika total belanja konsumen mencapai atau lebih dari 1.150, maka mereka akan otomatis mendapat fasilitas free paper bag. Namun jika misalnya kurang dari 50, maka no free paper bag. Dan untuk yang selanjutnya adalah penerapan di tengah keseluruhan transaksi. Kita menggunakan count. Di sini kita bisa menghitung total transaksi yang terjadi dan fungsi sum itu untuk mencatat total omset penjualan toko mencapai 339, 327, 340 juta. Lalu fungsi sum dan fungsi lalu fungsi max dan fungsi min diterapkan di sini untuk melihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil penjualannya dan average untuk menghitung rata-rata penjualan. Nah, setelah semua data mata transaksi ini berhasil diolah dengan rumus-rumus tadi, langkah berikutnya adalah mengolah menjadi dashboard yang interaktif. Di sini kita bisa melihat gambaran besar performa toko secara instan lewat rangkuman angka di bagian paling atas. Dari sana kita tahu bahwa toko sudah berhasil mengumpulkan total omset sebesar 339 juta dan total transaksinya sebesar 1.500. Keuntungan utama dari visualisasi seperti ini adalah manajemen tidak perlu lagi memeriksa ribuan baris data secara manual untuk mengambil keputusan bisnis. Sebagai contoh, grafik kombinasi di bawahnya langsung memberitahu kita merek mana yang memberikan omset paling besar dan paling banyak diminati di face skincare-nya. Di sini face skincare mendominasi dari total penjualannya. Lalu bisa kita lihat bahwa pembayaran melalui kris atau e-wallet menjadi tren dalam toko. Jadi banyak yang melakukan pembayaran dengan melakukan kartu debit atau kris. Kelebihan lainnya adalah sifat dashboard ini sangat fleksibel jika manajemen membutuhkan laporan lebih spesifik, misalnya hanya ingin melihat penjualan merek tertentu di tanggal tertentu, mereka cukup menekan tombol-tombol penyaring atau slicer yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Lalu akan otomatis berubah si grafik yang ada di tengah sini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah dengan merancang dan menerapkan seluruh sistem ini, mulai dari flowchart, lalu kerja sesuai dengan database IRD, hingga otomatis rumus dan dashboard interaktif, kita berhasil menciptakan ekosistem pengolahan data toko yang berjalan secara otomatis, rapi, dan minim risiko kesalahan. Manfaat terbesar dari sistem ini adalah efisiensi waktu dan kemudahan bagi pihak manajemen. Kita tidak perlu lagi memeriksa ribuan baris data transaksi satu persatu secara manual, karena seluruh informasinya sudah terangkum jadi satu di sini. Hal ini tentu membuat proses pemantauan business inventory menjadi jauh lebih akurat dan cepat dan sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat ke Baik, depannya. cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.